dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya atas nama Apolonia Tekla dari kelas 2023A NPM 23105015 tingkat 2 semester 4 dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang supervisi modul ajar. Selamat menyaksikan. Baik Bapak Ibu, yang pertama adalah cover. Nah, di mana di bagian covernya terdapat tahun pelajaran, logo PAUD, nama kepala sekolah serta jabatan, alamat sekolah dan juga email sekolah. Nah, yang kedua adalah kata pengantar yang berawalan dari kata puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, hingga sampai dengan kalimat semoga laporan ini berguna khususnya bagi penyusun dan berbagai pihak yang berkepentingan pada umumnya kritik dan saran demi kesempurnaan laporan ini saya nantikan. Yang berikutnya adalah daftar isi. Di mana di sini daftar isi yang disusun tuh secara runtut. Nah, yang pertama tuh mulai dari kata pengantar. Kemudian setelah itu daftar isi bab 1 masuk ke pendahuluan. Nah, bagian pertama di pendahuluan tuh adalah latar belakang. Bagian dari latar belakangnya itu yang pertama satunya itu landasan hukum, kemudian tujuan supervisi. Nah, yang selanjutnya adalah bab 2, yaitu pelaksanaan supervisi modul ajar. Bagian-bagiannya itu yang pertama adalah pelaksanaan program supervisi, selanjutnya jadwal supervisi, kesepakatan supervisi dengan guru, instrumen yang digunakan dalam supervisi modul ajar, pendekatan supervisi modul ajar, teknik supervisi modul ajar, dan pelaksanaan supervisi modul ajar. Selanjutnya adalah bab 3, hasil dan tindak lanjut supervisi. Masuk yang bagian pertamanya itu adalah evaluasi hasil supervisi, yang kedua adalah tindak lanjut. Selanjutnya itu di bab 4 yaitu merupakan kesimpulan. Baik, selanjutnya itu masuk di bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama itu 1.1 itu latar belakang. Supervisi pembelajaran merupakan bagian penting dalam pembinaan guru. Modul ajar yang dirancang oleh guru perlu dievaluasi secara sistematis untuk memastikan kesesuaiannya dengan kurikulum, perkembangan anak, serta efektivitasnya dalam pembelajaran. Baik, selanjutnya itu masuk di bab 1 yaitu pendahuluan. Bagian yang pertama itu 1.1 latar belakang. Supervisi pembelajaran merupakan bagian penting dalam pembinaan guru. Modul ajar yang dirancang oleh guru perlu dievaluasi secara sistematis untuk memastikan kesesuaiannya dengan kurikulum perkembangan anak, serta efektivitasnya dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah landasan hukum. Dalam supervisi modul ajar, untuk pendidikan anak usia dini, terdapat beberapa landasan hukum yang dapat digunakan sebagai acuan. Nah, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD. Yang keempat, Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. 1.3 yaitu tujuan supervisi. Nah, beberapa tujuan dari supervisi. Yang pertama, menilai kualitas modul ajar yang dibuat oleh pendidik, memberikan umpan balik untuk perbaikan pembelajaran, meningkatkan profesionalisme guru melalui pembinaan, mendorong inovasi dan kreativitas, dan yang terakhir adalah evaluasi efektivitas metode pengajaran. Baik, selanjutnya itu bab 2, pelaksanaan supervisi modul ajar. Yang pertama itu 2.1, pelaksanaan program supervisi modul ajar. Sebagai kepala sekolah, saya melaksanakan program supervisi kepala guru PAUD Ganesha sebanyak 2 kali dalam setahun untuk setiap orang guru di lembaga kami.
Nah, yang kedua itu jadwal supervisi modul ajar. Setelah jadwal supervisi modul ajar, masuk ke 2.3 kesepakatan dengan guru tentang supervisi modul ajar. 2.4 instrumen yang digunakan dalam supervisi modul ajar. Jadi semuanya di dalam itu merupakan tabel instrumen supervisi modul ajar. Nah, sebelum memasukkan instrumennya, terlebih dahulu kita membuat tabelnya itu yang terbagi dalam beberapa kolom. Baik, yang pertama itu aspek yang dinilai, kemudian ada, yang ketiga adalah tidak ada. Jadi A itu rencana pembelajaran. Aspek yang dinilai yang di poin pertama itu terdapat identitas modul, yang dimana di dalamnya itu terdapat nama, tema, usia anak, dan identitas lainnya. Jika dalam modulnya itu terdapat aspek yang dinilai yang pertama ini, maka saya akan centang ada. Jika tidak, maka saya akan centang tidak ada. Yang kedua itu adalah menjelaskan apa yang ingin dicapai anak setelah kegiatan. Nah, yang ketiga, menjelaskan tujuan pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran. Jika ada, maka saya centang ada. Jika tidak dalam modul, maka saya centang tidak ada. Kemudian yaitu ada urutan kegiatan, yaitu yang pertama mulai dari pembuka, kemudian inti, dan juga penutup. Yang kelima, materi pembelajaran disusun secara berurutan dan mudah dipahami oleh anak. Jika dalam modulnya itu ada, maka saya akan centang ada. Jika tidak ada, maka saya centang tidak ada. Yang keenam, menjelaskan metode yang digunakan. Yang terakhir adalah terdapat pertanyaan pemantik untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Selanjutnya itu yang terdapat adalah catatan rekomendasi atau tindak lanjut. Setelah catatan rekomendasi atau tindak lanjut, kemudian masuk di bagian kekuatan modul ajar. Modul ajar itu telah memuat identitas lengkap dan disusun berdasarkan tema yang sesuai dengan usia anak. Kemudian aspek yang perlu ditingkatkan. Pemanfaatan pertanyaan pemantik. Nah, ini perlu ditambahkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka dan merangsang daya pikir anak. Nah, yang ketiga adalah tindak lanjut yang disarankan. Di sini mengadakan diskusi atau lokakarya internal untuk berbagai praktik baik dalam penyusunan modul ajar. Baik, yang terakhir bab 3, yaitu hasil dan laporan serta tindak lanjut hasil supervisi modul ajar di PAUD Ganesha. 3.1 itu yaitu evaluasi hasil supervisi akademik. Jadi nama guru yang disupervisi yaitu Ibu Antonia Stefania Babu, SPD. Kelompok usia yaitu 5-6 tahun. Nah, yang selanjutnya itu adalah rumusan penilaian akademik modul ajar. Kesesuaian capaian pembelajaran 20% nilai 80, tujuan pembelajaran 20% nilai 85, kegiatan pembelajaran 25% nilai 90, dan asesmen 20% nilai 75. Jadi rumus skor 80 kali 0,20 tambah 85 kali 0,20 tambah 90 kali 0,25 tambah 75 kali 0,20 sama dengan 16 tambah 17 tambah 22,5 tambah 15 yaitu 70,85. Nah, yang ketiga titik 2 itu adalah laporan dan tindak lanjut. Dari hasil supervisi modul ajar maka dibuatkan laporan dan juga tindak lanjutnya. Nah, yang terakhir itu adalah kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil supervisi modul ajar yang telah dilakukan di PAUD Ganesha tahun pelajaran 2025-2026 dapat disimpulkan bahwa kegiatan supervisi ini berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pembelajaran di lembaga.